Hai, hola, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Jigra yang rilis di Netflix pada 11 Oktober 2024. Film Jigra ini adalah remake dari film Gumrah tahun 1993 yang dibintangi oleh Sanjay Dutt dan Sri Devi. Namun versi barunya ini mengisahkan perjuangan kakak perempuan bernama Satya dalam misi penyelamatan adiknya bernama Ankur Anand yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus narkoboy yang divonis hukuman metong. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Satya adalah seorang gadis cantik dan ceria, namun dia memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa. Di usianya yang masih belia itu, dia menghadapi banyak sekali perjuangan. Saat itu, Satya menyaksikan langsung ayahnya bundir di balkon rumah mereka tepat sepulang sekolah. Saat itu, Satya refleks mencegah adiknya Ankur untuk tidak melihatnya, hingga dia memendam trauma sendiri seumur hidup. Setelah menjadi yatim piatu, mereka diasuh oleh saudara sepupu dari orang tuanya yang kaya raya. Dari awal, Satya tidak pernah lupa diri bahwa mereka memiliki kewajiban untuk tetap tahu diri, tetap bertanggung jawab, tidak hanya numpang hidup di sana. Untuk itu, Satya ikut bekerja sebagai manajer staf di rumah si paman. Dia mengatur segala macam keperluan dan kebutuhan keluarga itu. Satya juga jadi mengetahui seluruh rahasia keluarga si paman. Karena dia jugalah yang mengatur segala pengeluaran rumah tangga, juga pengeluaran anak-anak si paman dari A sampai Z. Bahkan dia telah berjanji pada si paman akan melakukan apapun untuk melindungi keluarga si paman. Ya, apapun. Karena itu Satya menjadi sangat overprotective dalam mendidik Ankur, adik satu-satunya yang dia miliki di dunia ini. Bahkan hampir membuatnya paranoid, yang membuat Ankur jadi tak punya teman dan tidak bergaul. Untuk mengatasi rasa kesepiannya, Ankur ini suka otak-atik komputer. Hingga akhirnya Ankur tumbuh menjadi seorang insinyur yang cerdas. Yang taat aturan juga sangat nurut pada Satya. Satya ini bagai sosok ibu bagi Ankur. Malam itu Satya melihat ponsel Ankur berdering, panggilan dari Kabir, anak si paman. Menyaksikan itu Satya sempat menegur Ankur. Bukannya Kabir harusnya kuliah di Melbourne? Ternyata Kabir sudah kembali ke India, namun dia tak mau tinggal di rumah ayahnya. Sontak Satya langsung memperingatkan Ankur untuk tidak terlalu dekat atau akrab dengan Kabir. Jadi ceritanya Satya ini mengetahui semua tentang Kabir selama dia kuliah di luar negeri. Kabir itu seorang pecandu narkoboy dan diketahui sudah sering pindah-pindah kuliah karena Kabir selalu dikeluarkan dari banyak universitas. Dan terakhir dia kuliah di Melbourne, malah kembali lagi ke India. Satya memandangnya dengan sangat gentar. Dia sangat teramat mengkhawatirkan Ankur, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Ankur yang kesepian, dia menemukan sosok seorang sahabat dalam diri Kabir dan sangat mempercayainya. Ankur pun membujuk Satya untuk mengizinkannya bertemu dengan Kabir. Satya setuju akan mengizinkannya, namun dengan syarat Ankur dapat mengalahkannya main basket. Hey Jigre, if you want to go then win and show. अच्छा ऐसे खेलना है? Kehidupan mereka yang tenang itu berubah drastis ketika Kabir tiba-tiba pulang. Kabir mulai memasuki kehidupan mereka, bahkan jadi sangat akrab dengan Ankur. Ceritanya Ankur ini telah berhasil mengembangkan perangkat lunak di komputer dan dia membutuhkan sponsor yang dengan senang hati didukung oleh pamannya alias ayahnya Kabir, dengan harapan dukungan tersebut akan menular pada kehidupan dan cara pandang Kabir putranya. Wajar lah ya, namanya juga orang tua. Dalam waktu singkat si paman memutuskan akan mengirim Kabir dan Ankur dalam perjalanan bisnis ke negara Hansidao. Ini negara fiktif ya guys.
Dan ceritanya Hansidao ini memiliki aturan hukum yang sangat amat ketat. Negara Hansidao itu juga sedang menghadapi revolusi karena masalah tersebut. Hukum narkoba di sana tidak mengenal ampun dan atas kepemilikannya seseorang didakwa dengan hukuman mati dengan cara disetrum. Kabir dan Ankur jelas tidak mengetahui tentang aturan hukum tersebut. Mereka pergi tanpa beban, mereka happy-happy aja. Wong niatnya buka peluang karir kok. Sesampainya di Hansidao, Ankur sangat semangat karena ini karir pertamanya. Dia sangat antusias menyambut Sagi untuk segera bertemu dengan relasinya. Singkat cerita, misinya berhasil. Mereka berdua pun senang tak terhingga, lalu memutuskan untuk merayakannya menikmati malam di sana. Namun tanpa sepengetahuan Ankur, tiba-tiba Kabir membeli narkoboy dari seorang pengedar di sana. Diam-diam, dia menyimpannya di saku celana. Dalam perjalanan pulang ke penginapan, tiba-tiba mereka dihentikan oleh polisi. Kemudian digeledah, polisi menemukan narkoboy di saku celana Kabir dan mereka pun ditangkap. Di kantor polisi, Ankur menghubungi Satya dan mengungkapkan bahwa narkoboy tersebut milik Kabir, bukan miliknya. Bahkan dia tidak tahu apapun. Si paman pun tidak tinggal diam. Dia mengirim pengacaranya ke Hansidao. Ya, jelas untuk melindungi anaknya saja. Lalu si pengacara menyuruh Kabir untuk menuduh Angkurlah pemilik narkoboy sebenarnya agar Kabir bisa selamat dan kembali pulang ke India. Uncle, I don't know what do you think, but he's like my brother. Follow my instructions and say exactly what I'm telling you to say. अंकुर को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है. घर जाना है? Of course, uncle. Di lain waktu, si pengacara menemui Ankur dan membuat Ankur dalam posisi bahaya. Si pengacara itu juga mempengaruhi Ankur. Dia meyakinkan untuk menyelamatkan nyawa sepupunya itu sebagai bentuk balas jasa pada si paman yang sudah menghidupi menyekolahkannya selama ini. Si pengacara juga berjanji jika Ankur sudah menolong Kabir, maka keluarga si paman tidak akan diam. Mereka pasti akan menyelamatkan Ankur. Jelas, si pengacara hanya membohongi Ankur agar Ankur mau mengaku sebagai pemilik narkoboynya. Dan parahnya, si pengacara mulut besar ini bilang Ankur hanya akan dipenjara selama 3 bulan saja. Setelah itu, Ankur akan dibebaskan. Dengan kepolosan dan ketulusan hati Ankur, juga karena kurang memahami bahasa Hansidao, selama sidang Ankur hanya iya-iya saja. Jelas saran dari si pengacara. Kemudian di akhir sidang, hakim memutuskan hukuman Ankur benar, hanya 3 bulan penjara ditambah hukuman mati. Ya, Ankur akan dieksekusi atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Betapa terkejutnya Satya setelah mengetahui putusan tersebut. Satya pun bertekad untuk menyelamatkan Ankur apapun caranya. Tanpa pikir panjang, Satya segera berkemas lalu minta pada rekan kerjanya untuk mentransferkan sejumlah dana untuknya karena dia akan sangat membutuhkan dana besar. Dan ternyata sebelum Satya pergi ke Hansidao, dia telah membakar kantor pamannya. Me for it to happen, I'm Kabir. really sorry. Really sorry. We tried everything. Sesampainya di Hansidao, Satya mendapati dirinya terjerat dalam landscape hukum dan sosial yang rumit. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah membobol penjara dan menyelamatkan Ankur. Di sisi lain, Ankur berhasil membuat kepala sipir penjara bernama Hansraj menjadi musuhnya. Karena sikap Ankur yang sopan, baik, sangat mentaati peraturan, bukannya mengurangi hukumannya, Ankur malah dimusuhi. Sementara itu, Satya bertemu dengan 2 sekutu yang tidak dia duga sebelumnya, bernama Bhatia, seorang mantan gangster yang putranya bernama Tony. Dia menghadapi kesulitan yang sama seperti Satya. Dan Mutu, seorang mantan polisi yang sangat menyesali tindakannya terdahulu saat masih menjabat kepala sipir. Dia telah menjebloskan orang yang tidak bersalah bernama Chandan. Esoknya, mereka membesuk anak-anak melalui sambungan video. Mereka sudah tidak diizinkan bertemu fisik.
Nah, karena semakin buntu, mereka berencana akan mengeluarkan Ankur, Tony, dan Chandan melalui saluran pembuangan limbah dapur penjara dengan cara memindahkan mereka bertiga tugas di dapur dengan bantuan anak buah Muthu yang masih menjabat. Awalnya, Muthu ragu dengan rencana tersebut, tetapi akhirnya dia menyerah setelah dibujuk dengan kuat oleh Satya. From here goes and comes out here. डिनर की बात की सुस्ती, बेस्ट टाइम टू अटैक. ओके, आगे बढ़ते हैं. Boys are in control. Dan secara kebetulan di dalam penjara ternyata Ankur berteman dengan Tony dan Chandan setelah Ankur menolong Ryan saat dia mau dihukum cambuk oleh Hanraj karena telah buat keributan. Ankur yang suka membaca pun jadi hafal aturan di sana. Dengan lantang dia meralat si Hanraj yang selalu asal-asalan dalam menghukum para narapidana di sana yang membuat Hanraj batal mencambuk Ryan. Karena kejadian itulah Ryan jadi merasa berhutang budi pada Ankur. Dari sanalah mereka merencanakan untuk melarikan diri. Misi penyelamatan Satya direncanakan dengan sangat cermat dengan bantuan Muthu yang mengetahui denah lokasi penjara yang rumit karena dia pernah menjabat di sana. Jadi hafal betul titik-titiknya dan rencana tersebut akan dilaksanakan pada malam festival pantai yang diyakini oleh masyarakat di sana bahwa hari itu roh-roh akan hidup kembali dan dipercaya tidak akan ada kejadian jahat. Selain itu, Muthu juga telah menyiapkan paspor dengan identitas baru untuk pelarian mereka nanti dibantu oleh para relasinya. Sayangnya pada hari yang sama, tanpa sepengetahuan mereka, ketiga anak-anak itu merencanakan pelarian mereka sendiri yang direncanakan oleh Ryan. Hari itu Ankur, Ryan, Tony, dan Chandan meracuni makanan mereka masing-masing agar mereka bisa dirawat di klinik dan toilet di depan klinik itu terkenal angker. Nah, melalui pembuangan toilet itulah mereka berencana akan melarikan diri. Ternyata aksi Ryan melarikan diri itu dibantu oleh kekasihnya yang bertugas di sana. Di sisi lain, Hanraj menjadi curiga ketika dia melihat di daftar para petugas dapur kok sakitnya bersamaan. Malam itu Ankur, Ryan, Tony, dan Chandan akhirnya berhasil keluar. Namun tak lama mereka tertangkap kembali dan Ryan menjadi korban yang dieksekusi di tempat oleh Hanraj. Esoknya, tepat tanggal 19 Agustus 2024, Satya kedatangan tamu. Ya, polisi memberikan sepucuk surat yang mengabarkan bahwa tanggal eksekusi Ankur, Tony, dan Chandan dipercepat akan dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2024 jam 3.52 pagi alias 3 hari lagi membuat Satya diam seketika. Mereka bertiga mendatangi penjara dengan harapan mereka dapat dipertemukan dengan Ankur, Tony, dan Chandan. Dan di sana mereka bertemu langsung dengan si Hanraj. Dengan gagahnya dia tidak memberikan mereka izin. Walaupun untuk pertemuan terakhir kalinya mereka hanya diberikan selembar foto kondisi terakhir Ankur, Tony, dan Chandan. Sepulang dari penjara, Satya berencana akan mematikan listrik di penjara. Muthu menjelaskan bahwa di penjara itu selain generator utama, di sana juga memiliki generator cadangan. Satya akan merusak jaringan listrik di penjara, lalu menonaktifkan sistem keamanannya sehingga semua tahanan dapat melarikan diri. Mendengar rencana Satya, Muthu jelas tidak setuju dengan hal tersebut. Menyelamatkan 3 orang tak bersalah, tapi membiarkan 6.000 tahanan kabur. Satya tak peduli, yang dia miliki di dunia ini hanya Ankur. Ya, Ankur adalah dunianya. Maka bagi Satya tak ada yang lebih berharga di dunia ini selain Ankur. Maka Ankur tidak boleh mati. Esoknya Bhatia merakit mobilnya agar tidak tembus peluru. Juga merakit sebuah mobil dengan stiker polisi. Lalu kaki tangan Bhatia berhasil menculik keluarga kepala PLN-nya. Kemudian mengancamnya agar nanti malam bisa mematikan listrik di pulau itu.
Kemudian menyabotase kendaraan bahan bakar yang menuju ke penjara lalu mencampur bahan bakarnya agar generator cadangan tidak berfungsi. Namun tiba-tiba Muthu mencoba menghentikan langkah Satya. Kemudian mereka sempat baku hantam yang mengakibatkan mereka terjatuh bersama ke jurang. Satya selamat karena mendarat di pohon, sedangkan Muthu lewat. Malamnya ternyata omongan Muthu benar. Mematikan jaringan listrik pusat terbukti tidak berguna karena generator cadangan penjara tetap berfungsi. Satya pun segera mengambil keputusan yang lebih berani. Bhatia telah menyiapkan banyak tabung gas sebagai bahan peledak untuk menciptakan kekacauan di dalam penjara. Disusul dengan kedatangan Satya menggunakan mobil. Rencana yang putus asa itu pun berpuncak. Alert! Prison breach! 警报！建议走。मैं वहीं मिलूंगा। एडमिन ब्लॉक।她看起来像是个女技师。 Di tengah keadaan tak terkendali, Satya menembakkan tali ke atap bersamaan dengan Hanraj yang sedang menyakiti anak-anak. Segera Satya menembakkan senapan angin pada Hanraj yang membuat dia tidak sadarkan diri. Di saat melarikan diri menuju keluar, tiba-tiba Bhatia datang dengan mobilnya yang sudah dirancang dengan apik. Mereka pun berhasil keluar. Walau mereka masih terus diikuti, ternyata Satya menyadari Bhatia telah tertembak. Di detik-detik kematiannya, Bhatia kembali mundur berusaha menghalangi polisi. Sementara Satya dan anak-anak melarikan diri menuju ke tempat penyimpanan mobil. Ya, mereka menggunakan mobil polisi rancangan Bhatia yang sudah mereka persiapkan di awal untuk menuju ke dermaga, lalu menyeberangi lautan menggunakan perahu boot. Pun dengan identitas baru mereka sebagai dokter lintas batas, mereka pun berhasil berlayar. Di laut perbatasan, perahu mereka kehabisan bahan bakar. Satya berusaha melakukan panggilan darurat, minta bantuan di sekitar. Mayday, 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 kami dokter tanpa batas, petugas medis tanpa garis batas, mohon bantuan. Kami melewati perbatasan internasional, petaku tidak berfungsi, kapal 0819, apakah kami dalam jangkauan? Mayday, mayday, mayday. Satya terus minta bantuan di radio, namun tidak ada respon. Tiba-tiba I want to look them in the eye when I shoot them. Ya, di luar dugaan, ternyata pasukan Hanraj masih kukuh ingin mengeksekusinya. Pasukan sipir terus mendekat. Hanraj terus mengancam akan menembaknya. Di sana, Satya mulai pasrah karena tidak ada respon dari radionya. Dia mengingat masa kecilnya di saat kepergian si ayah, saat Satya melindungi Ankur agar tidak melihat kepergian ayahnya. Pun saat Ankur dibuli teman-temannya, Satya menarik tangan Ankur, lalu Ankur bersembunyi di balik tubuh Satya, kemudian menatapnya lalu tersenyum agar adiknya tenang. Dan sekarang Satya pun melakukan hal yang sama. Dia menarik tangan Ankur lalu menggeser tubuhnya ke hadapan Ankur dan sempat menatapnya agar Ankur tenang di belakangnya, seolah dia ingin menyembunyikan tubuh Ankur di balik tubuh Satya yang mungil. Dan tak lama tembakan pun meledak. Ya, otoritas Malaysia telah berhasil mencegahnya karena ternyata perahu Satya sudah memasuki kawasan laut Malaysia. Mereka pun mengeksekusi Hanraj sesuai dengan rencana yang diatur oleh Muthu sebelumnya. Satya pun berakhir menangis histeris menyadari dirinya telah berhasil menyelamatkan adik kesayangannya. Ankur pun memeluk erat kakaknya yang membuat Satya bahagia. Satya dan Ankur terus bergandengan tangan mengingatkan masa di mana mereka pulang sekolah. Ya, akhirnya mereka kembali ke India di rumah orang tua Satya dan Ankur. Tentunya bersama Tony dan Chandan. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Jika kalian jadi Satya, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Komen ya beb. Jangan lupa, yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.
with